Jadi kan belakangan lagi banyak nih yang bahas tentang Yesus Kristus ya. Nah, apalagi ada berbeda pendapatan, terus ya perdebatan lah gitu. Nah, menurut Rafael nih, bagaimana peran Yesus sebagai agen Allah dalam konteks teologi? Oke, thank you Iman, terima kasih pertanyaannya. Jadi berbicara mengenai peran Yesus ya, itu tentunya banyak sekali. Kalau kita berkaca dalam tradisi kekristenan tradisional pada umumnya, itu mereka percaya bahwa Yesus itu adalah penebus dosa manusia sebagai agen penebus. Ya. Yang kedua, Yesus juga dikaitkan sebagai perubah sosial dan juga moral manusia. Lalu ketiga, Yesus itu adalah guru atau rabi yang mengajarkan tentang kasih. Ya. Yesus membawa kasih karena Yesus adalah kasih itu sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini saya akan memberikan sedikit dan atau menjelaskan sedikit tentang pandangan tradisional dulu teman-teman, yaitu Yesus sebagai penebus dosa. Nah, tentu kita mengetahui bahwa Kristenan itu sentral itu adalah Yesus, Kristosentris ya. Kekristenan itu adalah sentral dari Yesus, gitu kan? Karena meskipun kekristenan lahir dari Yahudi pada saat itu ya, tapi kita tidak kemungkinan bahwa kekristenan itu sentralnya pasti Yesus, tidak ada lain. Gitu. Nah, bagaimana kita memahami bahwa Yesus sebagai penebus dosa, sebagai agen misi untuk menebus dosa manusia? Apa sih sebenarnya itu? Dan tentunya kita mengetahui bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan tertulis, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Bapa kepada kita, sehingga Bapa itu mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Bahwa agen atau misi yang dibawa oleh Yesus pada saat itu memang ditugaskan oleh Sang Bapa. Untuk apa sih? Untuk menyelamatkan kita, gitu ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena pada dasarnya kan manusia itu telah berdosa kan. Nah, kita mengatakan manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, natur dosa itu melekat dalam diri manusia sama sekali. Makanya diperlukan korban yang sempurna. Nah, saya kutip dari seorang bapak gereja yang bernama Santo Alcabus. Dia berkata bahwa perlu korban yang tidak terbatas untuk menebus dosa yang tidak terbatas. Seperti Santo Alcabus menyatakan seperti itu. Karena apa? Sifat dosa itu tidak terbatas ya, tak terbatas. Maka dari itu perlu korban juga yang tak terbatas. Dalam hal ini konteksnya adalah Yesus. Yesus adalah pribadi. Kalau kita mengacu pada pandangan Trinitarian, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 1 mereka percaya bahwa dalam bahasa Yunani itu argen logos, kayak logos, pros, tontel, kira-kira seperti itu ya. Artinya adalah pada mulai dari firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Jadi kaum Kristen percaya bahwa Yesus memang sejak dulunya memang sudah ada dalam bentuk firman Tuhan, seperti dalam bentuk logosnya Tuhan seperti itu. Dan makanya misi Yesus kalau dibilang agen perubahan adalah yang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah sebagai perubahan moral, reformasi moral. Kalau saya kutip kemarin saya sempat ikut seminarnya dari Reform itu, mereka mengatakan bahwa saat ini banyak sekali yang berbicara tentang Yesus, tapi moralnya tidak seperti Yesus. Betul. Benar. Banyak sekali para pendeta yang khotbah setiap hari di mimbar-mimbar gereja, tapi ketika mereka selesai berkhotbah, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka katakan. Nah, gitu ya. Jadi Yesus ketika dia hadir dalam dunia, ketika dia hadir dalam budaya Yahudi, dia dapat menyatakan ya, dapat melakukan apa yang dia katakan. Gitu. Jadi dia dapat melakukan apa yang dia katakan. Oke. Nah, terus bagaimana nih kita implikasikan dalam dalam masa kini gitu loh? Cara mengimplikasikan Yesus sebagai agen Allah nih, kita sebagai agen Allah. Nah, gimana cara implikasikan dalam konteks masa kini? Oke, terima kasih. Nah, tentunya implikasi dalam konteks masa kini itu sebetulnya simpel ya.
kalau kita berbicara tentang Yesus dan kita memahami siapa itu Yesus, kita akan tahu dua hal yang dibawa oleh dia. Yang pertama adalah kasih, Ya. ya, kasih Tuhan. Kalau iman baca di Alkitab itu di Perjanjian Baru ada perkataan Yesus yang menyatakan seperti ini ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi dan ahli Farisi, guru, apa sebenarnya hukum yang pertama? Soalnya saya ralat ditanya oleh para murid-muridnya, guru, apa hukum yang pertama? Lalu dia menjawab, hukum yang pertama adalah yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi implikasinya apa? Kalau Yesus itu bisa dikaitkan sebagai pembawa kasih, karena figur Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah kasih, yang selalu berbicara tentang kasih. Lalu implikasinya bagi kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengasihi orang, bagaimana kita bisa mengasihi tanpa kita mengharapkan timbal balik. Ya, kasih itu selalu berbicara tentang korban, rela berkorban. Yes. Gak mungkin kasih nggak berbicara tentang itu. Kasih selalu berbicara tentang itu. Makanya yang Yesus bawa pada saat itu dan sampai saat ini yang dapat kita ambil nilai-nilainya adalah kasih. Tanpa kasih kita tidak akan bisa menjadi seperti Kristus. Yes. Kira-kira seperti itu. Lalu kasih yang kedua adalah bagaimana kita menghidupi Yesus dalam setiap hidup kita, dalam nilai-nilai kita, dalam karakter kita. Ya, jangan sampai kita sering berbicara tentang Kristus tapi tidak sama seperti Kristus. Jangan sampai Kristus itu hanya masuk di hidup kita tapi tidak masuk dalam hati kita. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Hafal, sangat mencerahkan hari ini. Thank you banget. Oke, boleh ya.